Mau apapun agamanya, mau apapun rasnya, Makannya makan Indomie. Indomie. Wah, pingsan. Loh, yang lulus polisi itu siapa? Itu gue bingung sih. Gimana sih kalau Eldorado tuh? Hah? Ya ampun. Halo. Halo. Balik lagi di Mantis. Mentis ngoceh. Bersama saya. Dan saya Supri. Supri kayaknya udah deh. Supri udah. Uspri ya. Suharmoko. Suharmoko, MOCCO gitu ya. Suharmoko. Kita sekarang benar-benar di studio. Oh masa sih? Oh iya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan kasur. Yang ada di depan saya ini. Ini studio kan. Jadi kita akhirnya berinisiasi ya. Iya. Untuk kayaknya kita harus punya studio. Kita mengambil langkah serius. Betul. Kita ambil meja dari depan, Mm-mm. dimasukin ke sini dan kursi. Dan Selesai. Dan yang kalian lihat ini adalah bukan dari kamera ya? Bukan. Bukan. Dari handphone. Kita nyobain Kasian. karena katanya 4K-nya lebih bagus. Katanya ya. Ya nanti kalian ini deh komen bagusan apa enggak. Gitu. Oke, hari ini kita akan bahas Mereview film heist pertama di Indonesia. heist. Claiming gitu emang. Film heist pertama di Indonesia. Sedih sih tapi betul. Judulnya dong. Judulnya adalah Mencuri Raden Saleh. Sedap. Mencuri Raden Saleh ini sutradaranya Angga Dwi Mas Sasongko. Penulisnya juga dia, Angga Dwi Mas Sasongko, tapi sama Hussein M. Atmojo. Jadi sebelum ini semua kita Suka apa enggak? saya suka. Lu suka? Suka. Lu suka? Saya Terus? suka. Ya. Gua enggak. Wah. Kemarin kita Tidak. nge-review apa? The Big Four. Big Four. Gua suka, lu enggak. Gua enggak. Sekarang gua suka, lu enggak. Ini Oke. tuh biar kalian melihat ya adanya keseimbangan, bisa kok berdua ini kok bisa agree to disagree sih. Karena kita disagree aja sih kalau yang ini. Karena kita itu bukan komunitas spiritual ya, Betul, betul. yang selalu saya paling benar Betul. gitu. Bukan. Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan, Iya. berbagai ras, berbagai agama. Indomie. Gua kira harus Indonesia. Ternyata itu lagunya. Sok mau apapun agamanya, mau apapun rasnya, Makannya makan Indomie. nggak ada yang tidak. Indomie kalau mau placement di kita, Iya. ditunggu ya. Saya akan membacakan genre film ini. Film ini tuh katanya film maling pertama di Indonesia katanya. Itu genrenya. Sinopsisnya, karena mempunyai hati yang murni seperti Sri Asih, seorang pemuda bernama Ucup membantu temannya Piko, seorang ahli lukis dalam deal-dealnya di dunia tipu-tipu lukisan. Dildo. Deal. Oh. Suatu hari, Deal meniru lukisan ini membawa mereka terjebak dalam situasi yang mengancam kehidupan mereka, serta memaksa mereka untuk menjadi maling. Karena kepepet, mereka membuat tim untuk membereskan masalahnya dengan iming-iming uang berjumlah miliaran rupiah. Gitu. Oh ini serius ya? Serius ya? Iya. Dampaknya lu nonton ini apa? Nih gue baca nih. Ya udahlah, asal nonton aja. Untung nggak nonton di bioskop. Oh iya, keluar ya? Iya Keluar di bioskop. Kalau gue sih senang. Iya, oke. Terus, tapi oke, gaskan lah. Oke. Itu sih. Kayak gitu sih menurut gue. Oke, gue pertama deh. Gue notes pertama intro 15 menit pertama yang cukup padat dan oke untuk jelasin premis cerita. Jadi kayak
di 15 menit pertama film ini tuh udah kebentuk semua premis yang mereka mau kerjain, mau sajiin, dan menurut gua sangat tepat aja sih si apa ya, walaupun emang kemasannya bukan kemasan yang sangat bagus, tapi menurut gue premisnya udah oke, udah keren. Selama ini gue nonton film Indonesia, ini salah satu yang nge-trigger juga gitu, nge-trigger gue, gue pengen nonton ini kayak gitu sih. Apa yang terjadi di depan gitu, kayak gitu. Gue udah bisa mengikuti kayak gitu sih. Oke. Terus gue suka sama semua karakternya terpisah, walaupun beda sama casingnya The Big Four. Kalau The Big Four ini dia karakternya komikal, jadi sangat-sangat identik per karakternya. Kalau ini dia orang-orang biasa dengan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas yang berbeda. Mereka tuh dibikin berpasangan semua. Ada yang berpasangan karena couple, ada yang berpasangan karena adik kakak, ada yang berpasangan karena kesemsem. Kesemsemnya mah? Yang si Ucup sama si siapa? Yang itu. Pena. Candy hanya untuk Iya dong. Pas lagi dia di tempat judi itu, kenapa lagunya Candy ya gue ya? Senja kini berganti malam. Vela namanya Vela ya. Gitu. Vela. Namanya Vela itu. Namanya Vela. Sudah judi ya. Terus dialognya ya gitu sih namanya. Oke sih, tapi sama not ya, mungkin cerita permasalahan per karakternya, harapan sama cita-citanya itu kurang seru sih menurut gua. Maksudnya kurang, kayak misalkan gini nih, yang kakak adik ini kan dia punya cita-cita untuk membangun bengkel sendiri. Karena yang sekarang ini dia kerja sama bapaknya, terus jadinya mungkin nggak sejahtera gitu. Dan mereka punya cita-cita mau bangun bengkel gitu. Tapi cita-cita bangun bengkel itu nggak disajiin sama sesuatu yang menarik gitu menurut gua. Nggak menarik banget, cuman perkataan doang. Itu sih sayangnya. Kayak gue pengen bikin bengkel. Kayak misalkan dia ngeliatin tempat bengkel, terus ngapain kayak di sana, gue kan kagak ngerti tuh kalau sutradara gimana sih. Tapi kayak kurang menarik aja. Sekali lagi kita kan tidak mengerti cara pembuatan film, sama sekali enggak. tidak tahu. Cuman itu tuh yang gue note, sama kayak misalkan apalagi Vela sih, kalau kata gue si Vela ini kan mau dibikin orang yang mungkin jatuhnya adrenalin junkies, tapi bukan adrenalin junkies yang suka naik tornado gitu, tapi dia suka adventure yang merasa dia hidup gitu di situ. Tapi karena dia tuh Candy, terus dia ditempatkan di kasino dengan mukanya masih kayak gitu. Cuman gue suka effortnya sih itu sih. Oke. Kayak gitu. Sama gue suka sama jalan ceritanya di awal-awalnya sih. Oke. Gitu. Di gue ya. Yeah. Di gue pertama dialog hancur ya. Yeah. Menurut gue. Mereka tuh tidak sepatutnya anak nongkrong. Itu sih yang pertama bikin gue, hah kenapa? Anak nongkrong, lu tuh harus tahu Raden Saleh itu mempertemukan pilihan diksi yang dipakai itu tidak sepatutnya digunakan sama anak yang lagi nongkrong berdua, apalagi sahabatan ya. Kayak baku banget. Kedua, gambarnya bagus. Yang gue bingung, kenapa memperkenalkan karakternya harus kayak satu orang tuh montir langsung balapan gitu. Bisa aja gitu misalkan, ya kalau menurut gue ya bisa aja misalkan ini gue butuh ininya rusak gitu, mobil yang dia pakai atau motor yang dipakai rusak, dia ke bengkel. Oh ternyata kayaknya gue cuman kenal montir itu doang satu gitu. Ternyata montirnya punya adik, kan bisa. Nggak harus blok langsung. Ya kayak misalkan foto lu gitu,
Ian Simpson gitu kan. Ya. Ya kayak gitu Tapi kesannya. kan cuma kakak adik itu doang kan, yang si Semua. si Itu juga. Vela yang si Kasino sama si pacarnya si siapa namanya? Gue lupa namanya. Piko, pacarnya Piko. Itu kan Nih, dia ketemu bertiga tuh awalnya. betul. Hmm. Tapi yang satu lagi depan komputer dengan Bitcoin. Kayaknya sih menurut gue udah nggak usah sejahat itu gitu kan. Terus si Pikonya gitu pelukis langsung di depan lukisan gitu. Ya. Ceweknya Piko Hmm. itu gimana tanda tanya. Ceweknya Piko itu Heeh. gimana? Jadi gue bingung, gue beneran bingung positioning karakter si ceweknya Piko ini sebenarnya tuh dia tuh kayak gimana sih? Kayak nggak ada satu kejelasan dia tuh ini gitu, nggak Dia ada tuh- satu statement gitu. Sebenarnya sih memang agak tipis sih, tapi kalau bisa gua mungkin jelasin itu tuh manpower mereka. Manpower maksudnya. Orang kayak security guard nih ya, yang kuatnya. Nah, gue nggak dapet. Tapi betul nggak sebenarnya dapet. mau ke sana karena dibilangkan mereka atlet, dia kan atlet kan, atlet PON dan atletnya juga atlet bela diri, gitu sih sebenarnya. Mungkin kurang jelas aja ya. Enggak, gue nggak dapet, total nggak dapet. Yang gue dapet tuh ini mah cewek mah mood swing gitu. Piko Iqbal Ramadan tuh menurut gue aktingnya hancur banget sih. Oke. Gue merasa si Piko ini karakternya nggak dapet total. Jadi kayak ya udah ini ada skrip gue baca, tidak diperankan dengan baik sih menurut gue. Si karakternya tidak develop dengan baik. Yang paling bagus tuh menurut gue karakter yang di develop paling bagus tuh montir yang botak, yang ternyata itu kalau lu tahu Umay. Kalau body sih di gua pertama, dialog, dialog. Itu sih memang. Terus yang kedua ada scene Ucup sama Vela ini ketika mereka udah lagi mau heist nih. Yang pertama ini sebelum mereka lagi preparasi, si Ucup ini kan suka sama si Vela. Terus ada adegan dia ngobrol sama si Vela gitu. Geli banget tapi ngobrolnya gimana ya, kayak tiba-tiba film sinetron gitu. Karena memang si Vela ini karena yang diperankan oleh Candy. Nah baru gue mau bahas kenapa gue suka banget sama film. Oke. Gue suka banget dengan si heistnya itu nggak berhasil gitu sih. Dan nggak berhasilnya itu bener-bener bikin gue kaget gitu. Karena emang biasanya kan dibikin kayak pressure. Jadi mereka tuh mau nuker truk yang ada isinya lukisan Raden Saleh dengan yang palsu di sebuah terowongan di Jakarta ya. Terus jalanan itu dibikin macet oleh mereka dengan kayak pura-pura mogok gitu di depannya. Terus karena jalannya macet, mereka jalannya melambat. Tapi mereka mencoba untuk menukar dua mobil truk ini. Masalahnya ketika mereka ayo udah lakuin aja, nggak ada waktu lagi. Pas lagi mau masuk, tiba-tiba ada mobil nabrak. Gue bilang mobil, pada mobil polisi kan. Gue nggak tahu itu mobil polisi. Gue agak bingung sih di situ. Kenapa mereka bisa tahu itu mobil polisi? Padahal ada sirine di atas. Oh ada sirine ya di atas, gue nggak lihat sih. Terus mereka semua teriak ini mobil polisi, terus mereka kabur gitu. Itu gue suka banget sih. Dan semua misi mereka yang kita udah tahu gitu itu apa, itu semua batal gitu. Terus ya hancur, chaos banget. Itu gue suka banget sih. Keren, satisfying gitu menurut gue. Oke. Kayak gitu. Gue kebalikan lo. Itu scene yang bikin gue benci banget sama film ini. Kenapa? Karena sebelumnya gue nonton Fast Furious. Scene menukar truk itu adalah idenya Fast Furious ya. Anda mencuri ide orang. Saya benci film ini. Anda kan kreatif, bisa lah dipikirkan ide-ide lain gitu, yang brilian. Bukan, ide orang kita bedain tapi yang ini nggak berhasil. Kalau di Fast Furious kan berhasil. Jangan gitulah kalau bikin film. Tapi kan ini beda. Ini kan di Indonesia. Lo tau nggak dari Ucup ngomong, oke, jadi kita tuker aja truknya gitu.
anjing ini apa anjing. Secara ide tidak original pertama. Betul. Kenapa harus sama gitu? Kenapa nggak bisa gitu? Terus detail banyak banget yang missing. Kita bahas heistnya yang pertama ya. Kita bahas heist yang pertama. Ini udah nggak keburu nih. Kita mesti langsung. Pertama itu macet. Polisinya pun nggak ngelihat si mobil ini kabur. Baru mau kabur, polisinya udah nyampe. Kondisinya macet. Tidak masuk akal dong menurut saya. Kan dia lewat jalan tengah dia. Truk aja lewat jalan tengah, bikin jalan sendiri. Itu tidak baret mobilnya. Kecil mungkin mobilnya. Di itu seperti disengaja aja. Oh ini yang mobil kanan agak kanan ya dikit, yang mobil kiri agak kiri dikit biar muat gitu. Akhirnya bisa nabrak. Sekarang kondisi macet, lo mau nabrak mobil dari tengah, ya nggak akan bisa ya. Terus mobilnya Rahel Amanda itu di atas macet kan, pura-pura mogok itu kan. Berarti kan semuanya tidak ada yang jalan dong. Orang waktu mobil itu mogok tidak ada yang lewat mobil. Iya, harusnya. Tapi pertamanya masih ada yang jalan tuh, yang truk itu. Pas udah masuk terowongan tuh masih jalan. Kok bisa nabrakin? Jadi si truk ini yang mau kabur nih nabrakin ke kiri kanan. Iya. Katanya ada 100-an mobil dirusak. Oke. Untuk sini tuh. Buat gua, buang-buang duit goblok. Lo kalau mau buang duit ke action kayak gitu, menurut gua mah pikirin yang lebih bagus. Mobil kebalik gitu, Mustang gitu, apa? Thrilling tau. Enggak gua. Dia sempit-sempitan berdua gitu keluar. Sok aja cobain sempit-sempitan pakai truk. Ya gitu. Kalau bisa ngegas sok. Yakin gua nyangkut. Banget orangnya. Ya kan film, ilustrasi realistis. Logikanya ikut film. Tidak dong. Tidak. Agree to disagree. Tesla mogok. Lu bayangin. Tapi itu ya, kenapa harus Tesla ya? Tesla dibikin berasap di kap. Baterainya di bawah, dah. Itu kan orang tahu. Itu di SCBD ya, orang nggak bego lah. Nah itu dia. Logikanya. Harus pakai logika sih. Iya buat gue itu yang nabrak-nabrakin ke mobil-mobil itu sia-sia gitu. Sayang banget sih. Pun misalkan mau bikin action di mobil, buat gue lo bisa spend duit misalkan meledakin mobil kayak apa kayak gitu. Itu bakal lebih bagus sih kalau menurut gue. Dibanding nabrakin 100 mobil, budgetnya berapa tuh? Satu mobil taruhlah 3 juta yang benerin spion kayak gitu. 100 mobil tuh 300 juta gitu. Iya gak sih? Mending ya bikin 2 mobil meledak tapi yang murah-murah aja gitu. Kan gak apa-apa bisa. Gue agak bingung kenapa tidak ketangkep. Karena lagi-lagi kebodohan yang dilakukan. Yang pikun ya, yang dari balkon ke balkon loncat, polisinya kan udah nodong. Lama. Berarti udah ngeker dong. Tapi tidak ditembak tuh. Terus yang ceweknya Piko kan udah gitu tuh, udah ditangkap, dilepasin kan si outernya tuh sama ceweknya Piko. Terus wah pingsan. Loh, yang lulus polisi itu siapa? Itu gue bingung sih. Tapi di body ya, di keseluruhan body, yang menurut gue berhasil adalah adik kakak yang bengkel itu. Gue malah paling gak suka mereka berdua. Actingnya jelek menurut gue. Sesuai sama karakternya gitu menurut gue. Jadi benar-benar mereka tuh bisa mengilustrasikan kalau karakter ini tuh seperti apa. Mereka kayak persahabatan plus persaudaraan kan gitu mereka. Iya, dan kemampuan masing-masing nih. Yang satu mampu untuk jadi driver yang gua nggak tahu ya. Kenapa lu mesti pakai sarung tangan sih? In 99.9% of highway accidents, the driver was not wearing gloves. Because they're stupid. Cuman nih, kalau menurut gue yang paling keren di sini malah si Piko sama si Ucup sih. Iya, yang gue lihat tuh yang ada di film itu tuh Iqbal Ramadan bukan Piko.
Oh, jadi lu masih ngerasain Iqbal yang di Dilan atau Iqbal Ramadan S? Ya Yang Iqbal kedua? Ramadan aja gitu, bukan si karakter Piko ini yang gue rasain. Hmm. Jadi dia itu acting mungkin karena followers, karena fans, gue nggak tahu. Ya. Yang jelas tapi yang gue lihat actingnya bagus itu yang si dua orang bengkel itu actingnya bagus tuh, menurut gue. Karena karakternya, jadi gue melihat satu orang itu montir, satu orang itu supporting montir. Rahel Amanda menjadi wanita arogan yang sakit, yang senang judi, tidak sampai. Abis heist 1, mereka kan udah ada yang di penjara, ada yang kabur dengan di suatu apartemen, ada yang luntang-lantung lah nggak tahu di mana. Terus akhirnya mereka tuh tahu kenapa mereka harus gagal, gitu kan? Kayak di setup untuk gagal sama si pendana mereka. Cuman gue mau mungkin mau kritik, kenapa harus 2 kali reveal? Kenapa lu ngasih lihat di orang yang ditunjuk oleh kepolisian untuk ngecek mana nih lukisan yang Kuratornya. Iya, kuratornya Raden Asli yang asli dengan yang palsu. Terus dia udah kasih satu yang dia bilang asli gitu. Padahal itu yang palsu kan. Kenapa harus ada Piko lagi yang datang ke event yang mengharuskan si lukisan Raden Saleh itu ada di situ gitu? Tapi yang itu gue ngerti. Kenapa? Soalnya tanpa Iqbal datang, mereka nggak akan ada heist lagi. Jadi mereka tuh baru tahu, oh, gue dibohongin nih. Itu ternyata bukan polisi nih yang ngamanin segala macam. Ternyata yang itu tuh bukan lukisan asli. Dari situ baru. Satu aja, Iqbal aja. Yang satu lagi karena cool, karena keren aja. Kuratornya yang kasih stiker itu keren memang. Scene-nya tapi nggak pakai. Maksudnya ke situ. Iya. Si polisinya actingnya bagus sih kalau gue. Kecuali berantem ya. Iya. Tolong. Itu yang jelek ceweknya tuh yang jadi nanti next-nya di Keeper nggak sih? Bukan. Heist 2 deh di Body. Heist 2-nya gue bilang ya oke. Bagusan Heist 1 kata gue. Cuman di Heist 2 ini mungkin dia mau bikin grand plan-nya. Cuman menurut gue sih plan yang dibikin di cerita ini kan nggak semuanya dikasih ke kita informasinya kan. Itu semua nanti kita, ya lu surprise aja lah apa yang lu kerjain gitu. Apa yang bakal kita kerjain gitu. Kenapa asapnya harus diulang? Sama ya tapi kerennya mungkin si ini ya, si dari cateringnya itu loh, mereka ya dulu Vela dikasih lihat si powernya gitu, itu sih oke sih menurut gue. Waktu si Gofar tuh yang gemuk kan? Lupa gue. Gofar yang gemuk. Oke. Ya, yang Umay berarti. Umay ya. Si Gofarnya lari ke pintu utama, itu ada editing kayaknya yang gue nggak ngerti deh, yang salah terus gitu kayak Sri Asih, jadi Sri Asih tiba-tiba. Nah itu lu lihat nggak itu? Menurut gua justru heist yang kedua masih lebih mendingan dari yang pertama. Kebalikan lo. Kenapa? Pertama nih logika aja ya, kita main logika ya. Sebagai pembuat lukisan KW, lu ditawarin 50 juta untuk satu lukisan. Terus abis itu lu ditawarin 2 miliar untuk satu lukisan. Terus lu ditawarin lagi 15 miliar untuk satu lukisan. Kemudian di ending itu ditawarin 150 miliar untuk satu lukisan kepada anak mahasiswa. Tidak make sense buat gua. Lu punya mahasiswa magang, lu akan mengkaryakan mahasiswa magang itu semaksimal mungkin dengan catatan nanti kamu akan dapat pengalaman bagus. Tidak ada di Indonesia ini yang saya temukan yang memfasilitasi mahasiswa baru fresh graduate. Tidak ada. Ini peraturannya adalah ini rumah mantan presiden yang hampir seperti istana juga kan bentuknya kan.
Mereka punya banyak bodyguard. Tidak ada tuh yang ngecek orang-orang catering. Scene akhirnya tuh yang bapaknya nabrak gitu kan. Padahal tidak ada mobil sebelumnya. Kok tiba-tiba wah, aneh sih itu buat gue. Kecuali mobilnya dikasih lihat dulu lagi di mana gitu, dikasih teaser nih ada mobil atau ada orang keluar gitu. Oh, nggak ada continuity-nya gitu ya. Tapi gue suka sama si scene sebelumnya yang walaupun reasonnya agak nggak make sense ya menurut gue. Mereka kan keluar kabur membawa lukisan yang mungkin menurut kita itu Raden Saleh lah ya, seenggaknya. Keluar dari rumah mantan presiden itu, terus si gambarnya langsung menjauh kan. Terus habis itu diliatin mereka tuh ngebut. Gue tuh suka tuh ngebut tapi kenceng tapi jauh gitu. Kalau biasa kalau balapan dibikin dempet biar kelihatan siu gitu. Ini kan jauh tapi kelihatan kencang siu. Itu gue suka sih. Keren aja gitu. Terus pas lagi turun, jadi kelihatan filmnya tuh masif. Gue tuh suka sama white gitu tuh, kelihatannya kayak teknis, anaknya teknis. Filmmaker. Nggak juga, maksudnya kayak berasanya tuh kayak kalau dari jauh itu lu punya dunia yang besar gitu. Yeah. Nggak kayak kalau film-film Marvel tuh karena mungkin ya karena studionya cuma segitu kali ya. Jadi ya, gambarnya tuh kayak rapet banget gitu. Kalau ini kan gitu. Terus tiba-tiba nabrak kayak ya memang sih di situ nggak ada continuity-nya sih. Tiba-tiba cuy gitu. Yes. Terus pukul-pukulan. Wah, Pas. Terus ya dibuka. Oh, bapaknya Piko ditonjok. Ya kan? Ya ampun. Nice try. Gua kira sih film ini tuh kalau di sini ya gue tulis ya, film ini oke, tapi cacatnya agak mengganggu, yaitu ada beberapa kayak dialog sih gue masih kurang gimana gitu. Tapi film ini menurut gue satisfying. Seenggaknya logika yang dia kasih ke gue tuh gue ngerasa gue jalanin dengan baik gitu. Kayak gitu, dan gue ngerasa si thrillingnya gitu sih. Gue sih akan sekali lagi kalau misalkan lo mau ilustrasiin satu anak nongkrong gitu merampok bank, ya buatlah seperti anak nongkrong yang merampok bank. Gue masih simpel itu aja sih. Oke. Jangan buat seperti dua pujangga yang merampok bank jadinya. Padahal satu tongkrongan gitu. Yang satu hacker, yang satu pelukis. Komposisinya mah bagus gitu maksud gue. Secara konsep ya. Dan yang mainin hacker tuh bagus kata gue aktingnya. Si Ucup ya? Si Ucup itu. Cuma kenapa sih mereka dua-duanya harus rambutnya panjang? Kan gaul. Oh iya, gaul. Menggambarkan ya orang gaul yang tidak mau digauli gitu. Kalau udah rating lah. Kalau gua 7,1. Enjoy the ride tapi agak mual-mual dikit. Nah, masih 7 ya? Iya. Besar loh itu. Gua 5,534. Ya, kayak kemarin gue juga Big Four. Sebenarnya 5,1 itu Big Four gue. Oh ya? Iya. Anjir. Tapi ini berarti pertama Bener-bener kalinya kayak iya, kita pro kontra Iya. gitu ya. Boleh. Ternyata bisa loh. Iya. Ya paling gitu aja kali ya. Gitu aja. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, Dan kunci lonceng. yang mau rekomendasiin film komen aja. At least kita baca. Pasti. Sudah pasti kita baca. Tapi jangan serial ya kalau rekomen film. Ya jangan series. Umur kita habis kalau dipakai nonton series Betul, rekomendasi betul. dari kalian. Ya, Production value-nya nanti 2 tahun nih ngerjainnya gitu. Yang singkat-singkat aja. Ya, udah ya, gitu aja. Oke. Dadah. Dadah.